Sebenarnya moratorium sendiri kan kita masih berdebat, apa sih maksudnya moratorium? Kalau sakit, PKPU itu adalah rumah sakitnya. Terkait hukum kepalitan Pak di Indonesia, ini kan sehubungan juga dengan berita yang belakangan banyak rame ya Pak Oscar ya. Mungkin ini kita bisa bahas sedikit nih Pak Oscar. Jadi beberapa minggu ini mungkin sebulanan ini ya, ada wacana untuk di Indonesia ini supaya dilakukan moratorium kepalitan. Dan ini diajukan oleh salah satu organisasi pengusaha ya. Nah, menurut Pak Oscar gimana ini Pak pendapatnya Pak? Jadi memang secara di profesi kurator rame ya. Rame. Pertama karena kalau di moratorium berarti profesi ini berhenti gitu loh. Iya Pak. Sama dengan melarang orang sakit. Oke. Ya. Gitu ya umpamanya ya. Jadi melarang orang sakit ya Pak ya. Melarang orang sakit. Oke. Ya. Jadi ini kan hanya masalah kita sebenarnya perlu bertanya begini. Yang ditakuti dari kepalitannya apa sih sebetulnya? Kok sampai harus dimoratorium? Ya. Ini kalau ada satu rekan yang menganalogikan begini. Bagaimana menghilangkan atau menghapus ya pembunuhan di Indonesia? Bisa nggak kita menghilangkan pembunuhan, pencurian, penipuan? Bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? Ya. Caranya adalah hapus pasal-pasal mengenai tindak pidana itu. Oke. Begitu pasal mengenai pencurian itu dihapus, pasal mengenai penggelapan dihapus, penipuan dihapus, penipuan, penggelapan, pencurian di Indonesia jadi nol. Nol, iya. Secara resmi nol ya. Nol, ya kan? Sama. Jadi kalau kepalitan dan PKPU itu dibilang harus berhenti, pasti PKPU dan kepalitan tuh berhenti. Tapi pertanyaan mendasarnya adalah, apakah perusahaan atau debitur yang sakit itu lalu kemudian jadi sehat? Apakah yang tidak mampu membayar itu kemudian jadi mampu membayar? Kan tidak. Betul. Kita seperti memendam masalah. Masalah itu bukannya dihadapi lalu diselesaikan, tetapi gimana caranya dikumpulkan lalu dipendam supaya nggak kelihatan. Oke. Jadi tujuannya di sini justru nggak menyelamatkan masalah yang ada, tapi justru cuman istilahnya kita tutupin aja gitu ya Pak ya. PKPU moratorium terutama ya. Sorry. Moratorium, kepalitan dan PKPU. Saya coba melihat kalau seandainya terhadap PKPU itu dilakukan moratorium. Nah, sebenarnya moratorium sendiri kan kita masih berdebat apa sih maksudnya moratorium gitu kan. Tapi saya ambil pendapat umum bahwa moratorium artinya berhenti semua proses pengajuan maupun proses PKPU-nya. Jadi di-cut beneran ya, di-stop, dihentikan, nggak boleh ada. Saya ambil cara berpikir seperti itu. Dengan cara berpikir yang seperti itu, Pak, moratorium itu justru mengakibatkan PKPU tidak berjalan. Okay. Padahal PKPU itu adalah early warning system. Anda bisa membayangkan begini. Seorang debitur sudah tidak mampu lagi memberikan atau menjalankan usahanya dengan baik. Ya. Tetapi dia berusaha mencari bagaimana sih cara dia bisa melakukan pembayaran. Salah satu cara yang bisa dipakai adalah PKPU. Dengan PKPU ini, dia bisa sekaligus meminta kepada para krediturnya untuk ayo duduk dan membicarakan bagaimana kita bisa jalankan usaha dan atau bukan usaha, bagaimana saya bisa menjalankan usaha dengan lebih baik. Ya. Tapi kemudian salah satu upaya ini dihentikan. Jadi apa dong yang dia bisa lakukan? Dia terpaksa gerilya satu persatu, Pak. Pada
kreditur ini, kreditur. Kalau kreditur 1, 2, 3, 4, 5 mungkin masih bisa. Tapi pengalaman saya ketika saya memanggil kreditur-kreditur dalam rapat-rapat kreditur, ya, yang mendaftar itu bisa lebih dari 100 orang. Bagaimana caranya dia bisa menawarkan suatu perdamaian atau suatu cara penyelesaian kepada 100 orang? Nggak mungkin itu. Ya. Jadi yang terjadi apa? Kesulitan keuangan dia tidak menemukan jalan. Dia mentok. Ujungnya adalah dia jatuh ke dalam ketidakmampuan untuk membayar. Jadi istilahnya kalau sakit, PKPU itu adalah rumah sakitnya. Dia bisa dimasukin rumah sakit, bisa diobati. Ya. Tetapi kalau rumah sakit ini ditutup, disuruh lewat pintu belakang, penyakitnya dia nggak selesai. Yang ada adalah di belakang itu dia tambah sakit dan kemudian mati. Oke. Jadi kalau boleh saya simpulkan pendapat pribadinya Pak Oscar tentang moratorium ini, Pak Oscar nggak setuju ya Pak ya, nggak mendukung ya? Saya menentang moratorium bukan dalam semangat yang mentang kurator atau pengurus, jadi nggak setuju gitu, fee-nya berkurang, penghasilan berkurang, bukan dalam hal itu. Tapi sebagai orang yang concern terhadap perkembangan atau sustainability bisnis Indonesia. Oke. Yeah. Ini warning system dan sarana yang dapat dipergunakan oleh debitur, tetapi dihentikan atau ditunda dengan alasan sebaiknya tidak ada orang sakit. Gitu. Oke. Ya justru di sini banyak yang mendukung moratorium ini tuh berangkat dari kesalahkaprahan terhadap kepalitan dan PKPU itu tadi ya Pak ya, seperti yang dari awal kita bahas ya, banyak stigma-stigma buruk di mana lahirnya ini bukan gara-gara mereka sudah paham tapi justru nggak paham, tapi membuat asumsi atau anggapan sendiri, mungkin gitu ya Pak Oscar ya. Betul. Oke, ya moga-moga jadi audiens di sini teman-teman yang nanti nonton bisa sedikit lebih belajar lebih lanjut mengenai PKPU dan kepalitan dan mungkin mulai bisa menghapus stigma-stigma yang ada itu ya, dan bahkan bisa mempertimbangkan PKPU dan kepalitan sebagai salah satu sarana gitu ya Pak Oscar ya mungkin ya. Betul. Oke,